minggu lalu kita profit sekitar 2,16%. Oke, selamat bergabung kembali rekan-rekan sekalian di channel Jans Trader. Bagi rekan-rekan yang baru pertama kali melihat video saya, di channel ini kalian bisa belajar technical analysis secara lengkap dari nol sampai paham, dan saya sudah rapikan di dalam playlist. Silakan rekan-rekan berkunjung. Bagi rekan-rekan juga yang ingin berdiskusi lebih lanjut, saya sudah buatkan grup diskusi dan sudah saya siapkan linknya di deskripsi. Oke, sebelum saya sebutkan emiten-emiten yang berpotensi untuk naik dalam 1 minggu ke depan, terlebih dahulu kita cek dulu update dari saham-saham minggu lalu. Yang pertama adalah saham Arna. Di saham ini kita entry di area 880 sampai 895. Bisa dilihat di hari pertama koreksi cukup dalam, dan bisa dikatakan kita bisa entry di harga 880. Di titik supportnya di sini, karena di hari pertama koreksi cukup dalam. Jadi langsung aja kita update, karena entry di 880 dan di harga terakhir close di 865. Itu artinya kita minus sekitar 1,70. Kita masih hold karena belum menyentuh stop loss. Selanjutnya BRMS. Untuk BRMS memang di sini terlihat loss, tapi tenang. Sebenarnya kita udah TP di BRMS. Di BRMS kita entry di area 181 di support sampai 185. Dan di hari pertama itu masuk ke area 182. Low-nya ada di 182. Jadi bisa kita katakan kita bisa entry di 182. Dan di sini saya hapus dulu untuk Fibonacci-nya. Terlihat jelas sudah menyentuh TP pertama, garis pertama di 194. TP pertama kita untuk BRMS adalah di 194 di sini. Jadi kita bisa katakan enter di 182 dan sudah TP di 194. Itu artinya kita profit sekitar 6,5%. Profit untuk BRMS. Selanjutnya ada SSMS. Kita perkecil. Untuk SSMS kita entry di area 1100 sampai 1120. Kita hapus Fibonacci-nya. Dan di hari pertama koreksi sampai 1110. Itu artinya kita entry di 1110. Bisa match di area tersebut gitu. Dan di hari Jumat kemarin tutup di 1175. Dan kita bisa update di sini dengan entry di area 1110 dan ditutup di area 1175. Kita belum TP, ini masih di hold untuk SSMS dan profit sekitar 5,8%. Yang keempat ada Wood, WOOD. Untuk Wood kita entry di area 720 sampai 740. Dan di hari pertama koreksi sampai 720. Koreksi sampai 720 di sini di hari pertama. Itu artinya kita bisa entry di 720 dan di Jumat kemarin closing di 710. Entry di 720 dan closing di 710. Dan itu artinya minus sekitar 1,3%. Yang terakhir ada NATO. Untuk saham NATO kita entry di area 685 di support di sini sampai di titik 700. Itu area entry kita. Dan sempat koreksi sampai ke 690. Itu artinya kita bisa masuk di harga 690. Dan di Jumat kemarin close di harga 700. Jadi itu artinya kita bisa masuk di 690 dan close di 700. Dan kita profit sekitar
1,4%. Namun ini masih area entry-nya kita untuk ngatur area entry karena masih di support gitu. Masih bisa masuk, tapi untuk NATO memang pergerakannya lumayan lambat gitu rekan-rekan. Dan bisa dikatakan untuk minggu lalu kita profit sekitar 2,16%. Cukup lumayan untuk trading mingguannya. Selanjutnya kita akan cek IHSG terlebih dahulu sebelum masuk ke rekomendasi mingguan. Saya perkecil chart dari IHSG kita. Nah, bentukannya seperti ini. Jadi masih bisa dikatakan masih bergerak positif, bergerak naik untuk IHSG. Dan kalau kita ubah chartnya ke weekly, rentan 1 minggu. Nah, di sini sebenarnya IHSG naik dari minggu lalu, namun candle-nya merah. Kenapa? Karena di minggu lalu open-nya itu tinggi, namun ujung-ujungnya tetap koreksi gitu. Terlihat di sini penjelasannya plus sekitar 0,5% gitu. Jadi ini cukup positif, masih bisa berpotensi naik untuk minggu-minggu ke depannya. Dan kalau teman-teman perhatikan, dalam minggu ini juga emiten-emiten yang naik itu adalah emiten-emiten yang market cap-nya besar gitu. Jadi ini lumayan positif untuk rekan-rekan yang sifatnya swings gitu, yang cara tradingnya untuk swings gitu. Jadi itu untuk IHSG, ini IHSG naik dan berpotensi untuk lebih naik lagi untuk ke depannya. Selanjutnya, saham-saham yang berpotensi untuk naik dalam 1 minggu ke depan. Yang pertama ada saham MDKA. Kalau chartnya saya perkecil, bentuknya seperti ini. Untuk MDKA, alasannya mengapa menarik? Karena telah menembus resisten. Nah, di sini adalah garis resistennya. Dan garis resisten ini merupakan titik tertinggi dari MDKA. Ini merupakan titik tertinggi yang pernah dicapai oleh MDKA gitu. Dan penembusan ini juga didukung oleh volume yang cukup gede, cukup besar ya. Oleh karena itu saham ini menarik. Dan kalau kita lihat secara bandarmologi, untuk MDKA ini sendiri itu diakumulasi oleh asing cukup besar, sekitar 300 miliar. Dan broker yang akumulasi itu ada AK, BK, dan CS. Ini cukup baik untuk MDKA, jadi sangat menarik secara teknikal dan bandarmologinya. Oleh karena itu, saya bantukan untuk buat trading plan dengan entry di area 4140 sampai 4240. Itu merupakan area entry-nya kita. Harga terakhirnya di 4240 sampai 4140, tepat di titik supportnya gitu. Sedangkan untuk stop loss-nya kita gunakan titik support ini di sini di harga 3880. Sedangkan untuk TP-nya kita menggunakan Fibonacci. Mengapa? Karena ini merupakan titik tertingginya, jadi belum ada resisten selanjutnya. Dia akan membentuk resisten selanjutnya. Saya sudah buatkan Fibonacci. Untuk TP pertamanya ada di sini. Di harga 4.540, 4.550, dan TP2-nya ada di harga 4.950, dan TP idealnya ada di harga 5.200, di 5.200 di sini. Jadi price reward-nya juga cukup proporsional, sekitar 4 gitu. Karena stop loss yang kita buat cukup ketat, sekitar 6%, dan TP idealnya cukup lumayan, sekitar 20%-an gitu. Jadi MDKA ini sangat menarik untuk dalam 1 minggu ke depan. Untuk emiten yang kedua itu ada Antam. Ini terlihat jelas pada chartingnya menarik karena di sini telah tembus resisten di titik 2450. Dan penembusan ini juga didukung oleh volume yang cukup besar, dan asumsinya penembusan ini akan dilanjutkan ke resisten berikutnya.
dan indikatornya juga sangat support. Dan kalau dilihat dari akumulasi, terlihat jelas ada broker AK, ZP, dan KZ yang sedang mengakumulasi emiten ini. Oleh sebab itu, ini sangat menarik untuk di-tradingkan dalam 1 minggu ke depan. Oleh karena itu, saya bantu untuk buatkan trading plan-nya dengan entry di kisaran harga 24.40 sampai 24.50 dengan stop loss-nya di titik 23.80. Jaga-jaga terjadi yang namanya false breakout pada emiten ini. Selanjutnya untuk TP-nya, kita menggunakan titik-titik terdekat. Untuk TP pertama di titik 2500, TP kedua di 2610, dan TP idealnya di 2710. Kurang lebih gambarannya seperti ini, dan ini terbilang proporsional karena price reward rasionya 3,7. Emiten yang ketiga adalah EMTK. Ini menarik karena terlihat jelas di sini membentuk yang namanya double bottom. Oleh karena itu dia akan lanjut ke atas, dan di sini juga terlihat jelas telah menembus resisten dan terjadi rejection di area supportnya ini, support yang baru. Oleh karena itu asumsi kita akan melanjutkan sampai kepada resisten di sini, di area ini. Dan ini juga didukung dengan volume yang cukup besar. Dan kalau kita lihat dari sisi akumulasi, untuk emiten ini diakumulasi oleh CS dan AK. Namun terjadi juga distribusi oleh KZ. Jadi tidak ada akumulasi yang cukup signifikan, namun terjadi distribusi oleh broker KZ. Namun secara teknikal cukup menarik. Oleh karena itu bisa langsung dibuatkan trading plan dengan entry di kisaran 220 sampai 240. Untuk TP pertama menggunakan Fibonacci di titik 2340, TP kedua di 2450, dan TP idealnya ada di 2590. Dan untuk stop loss-nya berada di harga 2110, jadi sekitar 5%. Dan untuk risk reward rasionya sekitar 2,6, jadi cukup proporsional untuk emiten ini. Yang keempat ada emiten INDX. Emiten ini menarik karena telah tembus resistennya, dan ini merupakan titik tertinggi yang pernah ditempuh. Oleh karena itu untuk TP-nya kita menggunakan Fibonacci. Ini menarik karena telah tembus dari konsolidasinya, dan asumsi kita akan melanjutkan uptrend-nya sampai ke atas. Dan di sini juga terlihat tembus resistennya dan didukung dengan volume yang sangat besar. Dan kalau dilihat dari sisi akumulasi, terlihat ada broker BK, CC, dan PD yang melakukan akumulasi. Namun ada juga broker YB dan YP yang distribusi. Cukup menarik karena kenaikannya beberapa hari terakhir cukup signifikan. Oleh karena itu, kalau emiten ini dimasukin, bisa entry di area 230 sampai 236. 236 harga terakhirnya. Sedangkan untuk stop loss-nya berada di bawah support yang baru di kisaran harga 210. Untuk TP-nya kita bagi 3 area menggunakan Fibonacci. Yang pertama ada di 250, yang kedua di 284, dan yang idealnya itu berada di 320. Untuk risk reward rasionya cukup ideal, sekitaran 4. Jadi mengapa kita bagi menjadi 3 TP? Karena TP idealnya tidak akan tercapai dalam rentan waktu 1 minggu. Jadi kita bagi dalam 3 area TP gitu. Yang terakhir ada emiten ISSP. Emiten ini menarik karena jebol dari resistennya dengan candle yang kuat dan didukung oleh volume yang sangat besar. Asumsinya emiten ini akan lanjut terus sampai kepada resistennya di sini. Dan kalau dilihat dari sisi akumulasi, terdapat broker RF dan AK yang akumulasi. Namun ada broker DU yang melakukan distribusi.
Namun ini masih terbilang cukup menarik. Dan oleh karena itu bisa dilirik untuk 1 minggu ke depan. Untuk area entry-nya berada di area 446 sampai 460. Sedangkan untuk stop loss-nya kita menggunakan di bawah area support yang baru ini, sekitar 4%, yaitu di titik 426. Untuk TP-nya dibagi 3 bagian. Ini menggunakan Fibonacci. Yang pertama di titik 470, yang kedua di titik 486, dan idealnya berada di titik 506. Jadi ini cukup menarik, silakan dianalisis kembali sesuai dengan trading style rekan-rekan sekalian. Dan saya rasa demikian penjelasan dari analisisnya. Terima kasih. Jangan lupa untuk cek pembelajaran selanjutnya di playlist. Terima kasih.